Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Pada tahun 2021, Komnas Perempuan menyatakan ada 2.945 kasus kekerasan. 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tidak memandang siapa kamu dan tidak memandang apa jenis kelaminmu. Maka mari kenali dan cegah setiap tindakan kekerasan seksual dan dukung para korban kekerasan seksual untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Maraknya kekerasan seksual yang terjadi itu harus menuntut adanya tindakan tegas dan komprehensif dari pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 semoga bisa menjadi tonggak penting dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Lestari dengan NIM 103-22137 dari kelas 1 TND. Saya di sini akan membuat video dengan bahan dari paper yang telah saya buat untuk tugas UAS Politik Hukum yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang merupakan langkah progresif dalam upaya pencegahan dan juga penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini itu bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada korban kekerasan seksual dan juga menghukum pelaku dengan lebih tegas. Kemajuan teknologi dan juga informasi itu menyebabkan peningkatan kejadian kekerasan baik fisik maupun online yang berdampak serius yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban yang mengalami kekerasan seksual tersebut, terutama bagi wanita dan juga anak-anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu bertujuan untuk mengatasi kekurangan peraturan sebelumnya yang kurang efektif dalam hal pencegahan, pengayoman, penghubung terhadap keadilan, penyembuhan korban, dan memberikan perlindungan lebih kuat kepada korban, dan juga memberikan hukuman yang lebih berat dan tegas bagi para pelaku kekerasan seksual. Undang-undang tindak pidana kekerasan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan yang lebih kuat dan hukuman yang lebih berat bagi pelaku, dan fokusnya itu pada pencegahan melalui pendidikan dan juga sosialisasi. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu ada pada tahun 2022, di mana undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual di Indonesia. Undang-undang ini memberikan definisi luas tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual. Proses dari pembentukan undang-undang ini itu dimulai sejak tahun 2014, di mana penyusunan undang-undang ini didorong oleh meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual dan perlunya kerangka hukum yang lebih efektif. Proses ini banyak melibatkan pemangku kepentingan seperti organisasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia. Dan pada tahun 2022, setelah melalui berbagai tahapan, undang-undang ini resmi disahkan oleh DPR dan juga Presiden. Kekerasan seksual dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meliputi berbagai bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, dan juga eksploitasi seksual. Ada beberapa karakteristik penting dari undang-undang ini. Yang pertama itu ada perlindungan yang lebih kuat bagi para korban, hukuman yang lebih berat bagi para pelaku, termasuk hukuman pemidanaan dan juga rehabilitasi, dan ada upaya pencegahan melalui pendidikan dan sosialisasi. Ada memperhatikan aspek gender dan dalam penanganan kasus dan kerjasama antar lembaga untuk pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual untuk meningkatkan kesadaran di dalam masyarakat. Ada beberapa argumen pro dan kontra terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan ini. Yang pertama itu ada argumen pro, di mana undang-undang ini itu sangat penting untuk melindungi korban kekerasan seksual
undang-undang ini itu mencakup berbagai bentuk kekerasan seksual dan menjamin adanya layanan pemulihan bagi korban. Selain itu, undang-undang ini juga mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita di Indonesia. Setelah itu ada argumentasi yang bersifat kontra. Ada beberapa kekhawatiran mengenai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, di mana beberapa pihak takut undang-undang ini itu bisa disalahgunakan untuk menuduh tanpa bukti yang kuat. Ada juga kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap korban bisa membuat proses peradilan itu menjadi berat sebelah dan perlunya untuk menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Meskipun ada beberapa kekhawatiran, diharapkan undang-undang tindak pidana kekerasan ini dapat menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua warga negara. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 itu merupakan langkah penting dalam upaya melindungi dan juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.